7 kebiasaan hemat ala emak-emak, biar keuangan rumah nggak defisit saat inflasi. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Ibu-ibu, apa kabar nih saldo rekeningnya? Masih aman atau sudah mulai meriang kayak kena gejala tipes? Gara-gara harga beras sama minyak goreng. Lagi hobi banget, akrobat naik terus. Jujur aja deh ya Bu, saya saja kalau lewat rak bumbu dapur di supermarket, rasanya pengen pakai kacamata kuda, biar nggak sakit hati lihat harga cabai yang sudah kayak harga emas batangan. Berdasarkan data ekonomi terbaru tahun 2026, inflasi memang lagi bikin daya beli. Kita sebagai manajer keuangan rumah tangga jadi agak oleng. Makanya video ini penting banget, supaya kita tetap bisa masak enak tanpa harus jual rumah. Yuk kita bahas 7 kebiasaan hemat yang harus kita aktifkan sekarang juga, biar dapur tetap ngebul dan dompet nggak cuma berisi struk belanja sama sisa debu doang. Kebiasaan nomor 1, ibu-ibu harus mulai berteman baik sama yang namanya daftar belanjaan yang kaku dan anti godaan sebelum berangkat ke pasar atau supermarket. Jangan pernah masuk pasar tanpa catatan kalau nggak mau tiba-tiba keranjang, penuh sama diskon jepitan rambut atau stoples lucu. Padahal, niat awalnya cuma mau beli bawang putih. Ingat ya Bu, di tengah inflasi begini, setiap rupiah itu sangat berharga. Jangan sampai kita kalah sama strategi marketing yang bikin kita lapar mata, tapi berakhir dengan dompet yang lapar beneran. Kalau daftar belanjaannya bilang beli 1 kilo, ya beli 1 kilo saja. Jangan malah beli 5 kilo, cuma gara-gara dikasih bonus piring cantik yang sebenarnya sudah numpuk di lemari. Tips nomor 2 adalah mulai membudayakan masak di rumah secara totalitas. Dan kurangi kebiasaan pesan makanan lewat aplikasi yang ongkirnya kadang lebih mahal dari harga kerupuknya. Saya tahu banget rasanya malas masak pas sore hari. Tapi kalau dihitung-hitung, harga 1 porsi ayam geprek di aplikasi itu bisa buat beli 1 ekor ayam utuh. Kalau kita masak sendiri di rumah, ibu bisa coba teknik food preparation di hari Minggu, supaya pas hari kerja tinggal cemplung-cemplung saja, kayak koki profesional tanpa harus pusing potong sayur lagi. Ini strategi paling ampuh buat menjaga keuangan. Karena kita bisa kontrol setiap gram bumbu yang masuk ke dalam panci tanpa ada biaya pajak aplikasi yang membagongkan. Nomor 3, ini rahasia paling sakti, yaitu belanja di pasar tradisional saat matahari sudah agak tinggi atau malah sekalian subuh banget buat dapat harga tangan pertama yang lebih miring. Di pasar tradisional kita masih bisa pakai ilmu negosiasi tingkat dewa, alias menawar. Harga yang kalau di supermarket cuma bisa kita pandangi doang label, harganya. Ibu jangan gengsi buat minta bonus seledri atau tambahan cabai 1 biji, karena itu adalah hak prerogatif kita sebagai emak-emak pejuang inflasi. Bayangkan kalau setiap hari kita bisa hemat Rp5.000 saja dari hasil tawar-menawar, dalam sebulan kan lumayan banget. Itu bisa buat nambahin jatah jajan baksos kita sendiri. Lanjut ke nomor 4, ibu-ibu harus mulai melirik barang merek toko atau barang tanpa merek yang kualitasnya sebenarnya 11-12 sama yang sering muncul di iklan televisi. Seringkali kita itu cuman bayar mahal buat nama besar dan kemasan yang mewah. Padahal isinya sama saja kayak pembersih lantai atau sabun cuci piring lainnya. Di saat inflasi begini, loyalitas kita pada satu merek itu harus nomor 2. Yang nomor 1 itu ya keseimbangan raca keuangan rumah tangga kita sendiri. Coba deh, bandingkan harga sabun cuci merek terkenal sama merek lokal yang lagi promo. Selisihnya itu bisa banget dialihkan buat beli telur, buat tambahan protein anak-anak. Cara nomor 5 adalah mulai disiplin mematikan peralatan listrik yang nggak perlu, karena tagihan listrik itu
seringkali jadi pengeluaran siluman yang bikin kita kaget pas akhir bulan. Ibu coba cek deh, jangan-jangan dispenser nyala terus, padahal nggak ada yang minum air panas. Atau lampu teras masih terang benderang, padahal matahari sudah tinggi banget. Inflasi itu nggak cuma soal harga barang dapur, tapi juga soal biaya energi. Jadi mari kita jadi polisi listrik di rumah sendiri demi menekan pengeluaran yang tidak produktif. Kalau bisa hemat listrik 100.000 sebulan, itu artinya kita sudah menyelamatkan satu paket sembako buat keluarga dari serangan defisit yang menyeramkan. Nomor 6, mari kita manfaatkan setiap jengkal lahan di rumah buat menanam bumbu dapur sendiri seperti cabai, tomat, atau daun bawang di pot bekas atau polybag. Kedengarannya memang sepele ya Bu, tapi pas harga cabai lagi naik sampai 100.000 per kilo, punya pohon cabai sendiri di teras itu rasanya kayak punya pohon duit pribadi. Ini adalah bagian dari strategi ketahanan pangan skala rumah tangga yang bikin kita nggak gampang panik pas lihat berita harga kebutuhan pokok lagi bergejolak di televisi. Selain lebih hemat, sayuran hasil tanam sendiri itu rasanya lebih manis karena ada bumbu keringat dan kasih sayang ibu di dalamnya. Tips terakhir nomor 7 adalah buat pos-pos keuangan pakai amplop atau aplikasi bank digital, biar uang sekolah anak nggak kepake buat beli skincare yang lagi viral. Kita sering merasa uang masih banyak, padahal itu adalah uang buat bayar cicilan atau uang tabungan masa depan yang tidak sengaja terpakai karena tercampur di satu rekening. Dengan memisahkan jatah belanja harian secara ketat, kita jadi punya rem otomatis saat mau mengeluarkan uang buat hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu mendesak. Jadi, kalau amplop belanja bulanan sudah tipis, ya kita harus kreatif mengolah bahan makanan sisa di kulkas biar jadi hidangan mewah ala restoran bintang 5. Nah, ibu-ibu sekalian, kesimpulan dari obrolan kita hari ini adalah inflasi itu memang nyata dan berat, tapi kreativitas emak-emak dalam mengatur uang itu jauh lebih sakti dari teori ekonomi manapun. Kita harus sadar bahwa menjadi hemat itu bukan berarti pelit, tapi kita sedang menunjukkan cinta kita pada keluarga dengan memastikan masa depan mereka tetap aman secara finansial. Kadang kita memang perlu sedikit autokritik. Jangan-jangan selama ini kita terlalu sering jajan kopi kekinian, cuma buat foto estetik, padahal di dapur stok beras sudah menipis. Yuk, kita lebih bijak lagi dalam membedakan mana kebutuhan yang memang mendesak dan mana keinginan yang cuma sekadar pelampiasan emosi sesaat saja. Akhir kata, selamat berjuang di medan pasar dan selamat menaklukkan rak diskon dengan cara yang paling cerdas dan elegan. Ya ibu-ibu cantik semua, ingatlah bahwa setiap rupiah yang ibu hemat adalah investasi untuk senyum anak-anak kita di masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Tetaplah menjadi ibu yang kuat, cerdas, dan penuh inspirasi bagi lingkungan sekitar, karena dunia butuh lebih banyak emak-emak hebat seperti kita semua. Sampai ketemu lagi di obrolan hangat selanjutnya. Mari kita terus belajar dan berbagi demi kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis dan bebas dari masalah defisit keuangan. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat!